Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah menggelar pemilu presiden dan legislatif kelimanya sejak berhasil lepas dari rezim otoriter pada tahun 1998. Pemilu kali ini mencetak sejarah sebagai pemilu demokrasi satu hari terbesar di dunia dengan lebih dari 204 juta pemilih Indonesia memberikan suara mereka untuk memilih presiden dan juga wakil presiden serta lebih dari 20.000 legislator lokal dan nasional. Hasil pemilu yang diumumkan pada tanggal 20 Maret kemarin sayangnya telah mengecewakan banyak sekali organisasi masyarakat sipil atau NGO dan juga akademisi di Indonesia. Terdapat dugaan pelanggaran etika dan hukum serta intervensi negara yang signifikan. Peran NGO sebagai pengawas pemilu menjadi semakin krusial dalam situasi ini. Mereka mencakup kelompok informal dan organisasi formal yang secara umum bertujuan untuk memajukan demokrasi dan juga keadilan. Hadirnya NGO sebagai watchdog atau lembaga pemilu memungkinkan check and balances bagi pemerintah. Dalam kesempatan ini kami berhasil mewawancarai anggota Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, yaitu Ibu Ririn Oktaviani beserta pakar pemilu Bapak Sujana Donandi untuk mengetahui bagaimana peran NGO sebagai lembaga pengawas dalam pemilu dan juga bagaimana kondisi dan dinamika demokratisasi pada pemilu 2024 kemarin. Sebagai latar belakang, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah asosiasi yang lahir sebagai perlawanan terhadap Orde Baru. Mereka berjuang untuk kebebasan pers, mendukung demokratisasi, dan yang terakhir memperjuangkan hak publik atas informasi. AJI terus berkomitmen untuk menyediakan informasi objektif dan memperkuat kebebasan pers di Indonesia. Berikut adalah analisa yang kami mengenai keberadaan AJI dan pemilu 2024 kemarin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Oktaviani. Ya, saya bergabung dengan AJI itu kira-kira baru 2-3 tahunan gitu. Yang bisa dilakukan AJI untuk wartawan-wartawan Indonesia itu adalah dengan membekali mereka dengan pelatihan sedemikian rupa, bagaimana kemudian bisa memotret gimmick-gimmick politisi dan lain sebagainya gitu. Bahkan karena AJI biasanya bekerja sama dengan Dewan Pers itu juga mengeluarkan pedoman untuk melakukan peliputan pemilu bicara pilpres ya. Setiap paslon itu biasanya akan ditempel wartawan gitu. Kenapa kok setiap paslon akan ditempel wartawan? Karena supaya isunya tuh running, tapi juga masyarakatnya gitu kan. Masyarakat juga nggak kalah cepet untuk kemudian memviralkan dan lain sebagainya lewat sosial media. Adalah kesiapan juga dari masyarakat kita untuk berpolitik gitu, atau berdemokrasi gitu kan. Ibu Ririn Oktaviani adalah seorang jurnalis bisnis Indonesia yang fokus pada isu-isu hukum, politik, dan ekonomi. Ibu Ririn telah bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen selama sekitar 2-3 tahun. Sebagai anggota AJI, Ibu Ririn mendapatkan berbagai kelas bimbingan terkait isu-isu spesifik seperti hukum. Ibu Ririn telah meliput 2 pemilu, yaitu pada tahun 2019 dan 2024. Ketika pertama kali terjun sebagai jurnalis tahun 2019, Ibu Ririn masih belajar untuk memahami bagaimana perilaku politisi yang seringkali berubah. Namun pada pemilu 2014, Ibu Ririn sudah mampu memetakan maksud dan gerak-gerik para politisi, sehingga bisa melaporkan berita dengan lebih tajam, akurat, dan mendalam. AJI sendiri menyediakan berbagai kelas penulisan dan latihan untuk memastikan para jurnalis tetap mematuhi kode etik jurnalistik. AJI juga melibatkan diri dalam advokasi, termasuk meliput putusan Mahkamah Konstitusi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi lain. Di lapangan, wartawan AJI seringkali mendampingi atau menempeli politisi tertentu agar fokus kajiannya terarah. Sebelum pemilu, AJI bekerjasama dengan perusahaan dan organisasi lain untuk membantu proses kajian pemilu. Sebagai jurnalis, Ibu Ririn menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang pertama ada koneksi dan relasi. Untuk menjalin hubungan baik dengan politisi sangat penting untuk keberhasilan liputan. Ini juga berpengaruh pada kehadiran politisi dalam acara media seperti talk show atau podcast. 2. Ketepatan narasumber. Untuk memilih narasumber yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif. Narasumber harus memahami isu yang dikaji untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas dan menarik untuk diperdebatkan. Dalam menjaga dan membangun demokrasi, ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kecepatan internet. Kecepatan internet memungkinkan informasi tersebar dengan cepat. Media harus bisa bersaing dalam era ini dengan memberikan berita yang telah ditelusuri dan didukung data konkret berbeda dengan informasi yang terjelas asal-usulnya. Kedua, kesiapan masyarakat. Masyarakat perlu siap untuk memeriksa kebenaran berita yang muncul dan menghindari hoaks. Edukasi tentang bahaya hoaks sangat penting terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Nama lengkap saya Sujana Donandi Sinuraya. Saya mengajar di Universitas Presiden. 2016 awal juga saya sudah mulai menjalani praktik hukum sebagai advokat. Beberapa instansi pemerintah yang menjadi klien kami saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Maka disitulah media, think tank, dan beberapa platform-platform lainnya menjadi tools bagi kita rakyat ya untuk memantau bagaimana ya para pejabat-pejabat itu dengan otoritas yang kita berikan berdasarkan prinsip keterwakilan itu ya maka saya bisa mengatakan sebenarnya demokrasi kita cukup baik, tapi memang tidak sempurna karena memang tidak ada yang sempurna. Jadi keniscayaan bagi suatu negara yang besar, apalagi secara geografis luas, tugas pemerintah ya khususnya untuk memastikan setiap individu itu bisa memperoleh hak untuk menyalurkan aspirasinya. Karena ini konsekuensi kita sudah memilih demokrasi yang model saat ini yang one man one vote itu ya, every person must be appreciated. Terkait dengan hasil-hasil pemilu yang sudah ada, baik itu pilpres, pileg ya, kita harus hormati itu sebagai bagian dari negara ini, pemerintahan, kita hormati keputusannya. Nah, dan untuk itu maka tiap-tiap orang haruslah ya berjiwa besar lah ya, kan pilihan itu kan berbeda-beda ya, pilihan itu berbeda-beda, tapi dalam perbedaan kita tidak bermusuhan kan begitu ya. Perbedaan pendapat itu tidak membuat kita bermusuhan, tapi kita menjadi mitra dalam berpikir dengan orang lain. Bersama dengan Bapak Sujana, seorang pakar pemilu, beliau memandang dinamika dan tantangan dalam proses pemilihan itu aspek yang penting untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, lembaga pengawas seperti NGO, media, dan para think tank berperan krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Mereka memberikan informasi pada masyarakat dan kritik konstruktif terhadap praktik demokrasi. Media juga berperan dalam memantau kinerja pejabat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Evaluasi pemilu menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan normatif seperti keragaman budaya dan norma sosial, pelaksanaan pemilu umumnya akan berjalan dengan baik. Dalam transisi politik, Bapak Sujana menekankan pentingnya mematuhi hukum, menghormati hasil pemilu, dan mengelola keragaman pendapat politik. Media dan elit politik itu berperan penting dalam edukasi politik dan menangkal penyebaran informasi palsu, mendukung sistem demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menekankan peran penting yang dimainkan oleh asosiasi seperti Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dalam menguasai proses demokratisasi pemilu di Indonesia. AJI bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Mereka tidak hanya aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memberikan pelatihan bagi jurnalis untuk meningkatkan kualitas peliputan berita pemilu. Pelatihan yang diberikan oleh AJI membantu jurnalis memahami etika jurnalistik, cara meliput pemilu dengan objektif, serta bagaimana mendeteksi dan melaporkan kasus kecurangan atau pelanggaran pemilu. Dengan demikian, jurnalis dapat berperan lebih efektif sebagai pengawas independen yang mampu menjaga integritas proses pemilu. Kerja keras dan dedikasi dari asosiasi seperti AJI sangat penting dalam mendukung demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia. Mereka memastikan bahwa suara rakyat didengar dan hak-hak demokratis mereka dijunjung tinggi. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mari kita terus bekerja sama untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Bye.